Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Masailu fi salatil jamaah. Berapa masalah yang bersangkutan dengan sembahyang berjamaah. Yang pertama, idza lam yajid jama'atan illa khalfa mubtadi'in aw nahwihi kafasiqin. Apabila dia tidak menemui akan jamaah kecuali di belakang orang yang bid'ah atau seumpamanya seperti fasik. Di mana-mana umpamanya hendak sembahyang berjamaah, imamnya ini fasik atau imamnya ini punya i'tiqad yang bid'ah. I'tiqad yang bid'ah itu antara lain adalah menyalahi i'tiqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta keluarga beliau. Misalnya, i'tiqad yang bid'ah itu adalah orang yang beranggapan, orang yang mengiktikadkan bahwa Sayyidina Ali itu orang yang sesat. Nah, ini i'tiqad yang bid'ah karena bersalahan dengan apa yang ada di zaman Rasulullah. Sayyidina Ali itu dikatakan sebagai orang yang benar, orang yang lurus, orang yang istimewa. Nah, ada di antara golongan muslimin yang beranggapan bahwa Sayyidina Ali itu orang yang sesat. Golongan apa ngarannya? Khawarij atau Ibadiyah. Nah, ini contoh yang bid'ah. Contoh yang bid'ah lagi adalah orang-orang yang beranggapan, yang beriktikad bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang yang sesat. Ini i'tikad menyalahi dengan i'tikad yang ada di masa Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan Abu Bakar itu orang baik, Umar itu orang baik, Utsman itu ujar Nabi orang baik. Nah, ujar Nabi kita, andai kata ada nabi sesudahku, ini saya Umar yang jadi nabi. Nah, itu kan bukti bahwa Rasulullah mengakui bahwa Umar ini orang baik. Nah, sekarang di antara golongan muslimin ada orang-orang yang mengatakan Sayyidina Umar itu sesat. Nah, ini i'tikad demikian menyalahi i'tikadnya Rasulullah. Disebut ini orang bid'ah ngarannya. Nah, lalu andai kata di mana-mana masjid, di mana-mana langgar, imamnya itu orang yang macam ini atau orangnya fasik. Pengertian fasik itu menurut beberapa keterangan bahwa orang yang melakukan satu dosa besar atau seringkali melakukan dosa kecil. Umpamanya orang ini punya kebiasaan keluar rumah berselawar handap, selawar di atas lutut. Sedangkan aurat menurut Imam Syafi'i, laki-laki itu auratnya antara pusat dan lutut. Inya ini kada, inya lintuhut dibuka akannya. Nah, sudah kebiasaannya kayak itu, mandi ke sungai macam berselawar handap, kayak main badminton berselawar handap. Ini orang menurut kategori mazhab Syafi'i adalah fasik. Maka jadi imam sidin ini nyebaik bacaan, misalnya orangnya kari. Kayak apa kita menghadapi yang macam itu? Kafasikin. Contohnya orang fasik lagi, seseorang laki-laki yang suka memakai pakaian yang diharamkan Allah. Misalnya laki-laki bagelang jam emas atau laki-laki itu beutas emas, maka cincin emas. Ini laki-laki fasik.
maka jadi imam. Mana baiknya kita, apakah sembahyang di rumah sorangan atau baiknya umpat berjamaah walaupun imam nang macam itu. Idza lam yajid jama'atan illa khalfa mubtadi'in aw nahwihi kafasikin. Jadi umum fasik ini luas, orangnya pendusta fasik juga, orangnya kada amanah fasik juga. Nah, pal impiradu abdalu inda Ibni Hajar, sembahyang saurangan itu lebih baik menurut Imam Ibnu Hajar. Lebih baik ada usah langgar, lebih baik ada usah berjamaah kalau imamnya yang macam itu menurut Ibnu Hajar. Wa indar Ramli, nah sedangkan menurut Imam Ramli, annal jama'ata abdalu, tetap lebih baik berjamaah walaupun imamnya nang demikian tadi. Pada sembahyang sorangan baik berjamaah juga. Walaupun sidin to katuju beselawar handap, walaupun sidin to utas amas, walaupun sidin to katuju manggawi riba umpamanya imamnya nih katimbang sembahyang di rumah sorangan baik berjamaah. Itu pendapat Imam Ramli. Kedua-duanya ini, Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli ini adalah punya kedudukan yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Orang-orang yang berasal dari Mesir, Maroko dan sekitarnya itu mengunggulkan Imam Ramli. Tapi orang-orang yang berada di sekitar Yaman, Yaman itu mengunggulkan Ibnu Hajar Al-Haytami. Walhasil kedua pendapat ini kuat, boleh diikuti. Yang kedua, masalah yang bersangkutan lawan sembahyang berjamaah lagi, al-infiradu bil masajidi salasah, sembahyang sorangan di masjid yang tiga, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Aqsa. As-salatu munfaridan fil haramain al-makki wal madani wal Masjidil Aqsa afdalu minas salati jama'atan fi ghairihima. Lebih afdal daripada sembahyang berjamaah pada selain keduanya. Sembahyang di Masjidil Haram kita sorangan lebih baik daripada sembahyang di lain walaupun berjamaah. Madinah sama, Masjid Nabawi, Aqsa sama. Indar Ramli, menurut Imam Ramli, ini tuh pendapatnya Imam Ramli. Khilafan li Ibni Hajar, nah bersalahan bagi Ibni Hajar. Ibni Hajar berpendapat bahwa sembahyang di luar Masjidil Haram tapi berjamaah lebih baik daripada sembahyang di Masjidil Haram sorangan. Itu pendapat Ibni Hajar. Yang ketiga, jama'atul masjid, jamaah masjid. Al jama'atu lirrajuli bis salatil maktubah fil masjid afdalu minal baiti. Berjamaah bagi laki-laki pada sembahyang fardu di masjid lebih afdal daripada di rumah. Sembahyang di masjid berjamaah, di rumah berjamaah, afdal mana? Afdal di masjid. Di bawah kita baca sedikit ada wa in kanat taputu ala ahlihi, sekalipun ahlinya itu keluputan berjamaah. Misalnya mau aku ke masjid sembahyang, anakku, biniku di rumah kada berjamaah. Tapi kalau aku di rumah sembahyang, otomatis anak bini berjamaah umpat aku. Kalau aku ke masjid, di rumah pray berjamaah. Mana baiknya? Baik di masjid juga. Walaupun di rumah pray. Walaupun di rumah pray.
Karena bini-bini kada dituntut dengan tuntutan yang kuat sembahyang berjamaah ini. Bini-bini kada dituntut dengan tuntutan yang kuat berjamaah. Nang keempat, tabayyunu halati imamihi, nyata keadaan imam. Idza tabayyana anna imamahu kafirun, apabila nyata bahwa imamnya itu kafir. Au majnunun, atau gila. Au imra'atun, atau perempuan. Au ma'mumun, atau ternyata imam itu makmum juga. Au fi thawbihi najasatun zahirah, atau pada pakaian imam itu ada najis yang zahir. Najis yang zahir itu wahiyal lati la takhfa bit ta'ammul, yang tidak samar dengan diamati. Au ummiyun, atau ternyata imamnya itu ummi. Fatajibu alaihi li'adah, wajib atas dia mengulang sembahyang. Ini ada orang sembahyang, kita kada tahu siapa orangnya, kita ikuti di belakang. Kita ikuti di belakang kita. Tuntung sembahyang. Sekalinya ini jadi orangnya, ini kafir orangnya. Orangnya kafir. Kafirnya bukan kafir nang menyembah berhala, kan kafir itu macam-macam. Orang mengaku Nabi Muhammad kafir juga. Ada orang mengaku Nabi itu kafir juga. Orang mengaku Jibril sama aja juga. Sekalinya ini mengaku Nabi dan jadi imam. Menurut etika kita kan kafir sudah. Nah, kita sembahyang diulangi sembahyang kita. Kita mau ikut imam, tontong imam. Sekalinya orang gila jadi imam. Wajib kita mengulangi. Awi imra'atun, atau perempuan, ternyata perempuan. Au ma'mumun, atau ternyata inya masih jadi makmum. Kita umpati. Nah, kita wajib di belakangnya kita bahasa sembahyang kita mengulang. Au bi thawbihi najasatun zahirah, atau pada pakaiannya ada najis nang nampak. Najis nampak itu artinya najis nang kada tersembunyi kalau diamat-amati. Najis nang di luar ini, walaupun di mana andaknya itu najis zahir ngarannya. Najis zahir. Kita sembahyang, tuntung sembahyang. Lalu si imam ini, nah di imam aku terajak cacak, nah sebadataan sembahyang mengulang. Dan imam wajib memadahkan. Imam wajib mengumumkan tuh. Di imam sembahyang bahasaan, aku terjajak cacak. Nah. Bahasaan sembahyang. Au ummiyun, atau imamnya ini ummi, orang nang kada beres bacaannya. Sembahyang zuhur bang, kan kada bunyi sembahyang zuhur. Ikuti sembahyang zuhur. Ada tahu kita beberapa hari kemudian sekalinya orang ini kada kau menyambar satu huruf di antara huruf Fatihah. Seminggu udah tahunya. Mendengar Sidin membaca, ini kada kau jadi imam orang ini, ada huruf nang kada kau membaca. Wajib kita ulangnya sembahyang nang seminggu telah lewat nang kita umpat orang itu. Wajib mengulang. Fatajibu alaihi li'adah. Bi khilafi ma idza tabayyana anna imamahu muhditsun hadatsan asghara aw akbara.
bersalahan bila mana nyata bahwa imamnya itu berhadas, hadas kecil atau hadas besar, au bihi najasatun khafiyah, atau dengan imam itu ada najis yang tersembunyi, fala tajibu alaihi li'adah, tidak wajib atasnya itu mengulang, dan si imam pun kada wajib membuka kisahnya. Kita jadi imam, tuntung jadi imam, hanya kita ingat, nah, aku tadi kada berudu, aku tadi kada berudu jadi imam. Jangan diumumkan, jangan diumumkan, karena mereka jamaah kada wajib juga mengembali, kada boleh diumumkan itu. Baik hadasan asghar atau akbar atau hadas besar, seorang aja biasa, tapi jamaah jangan diberitahu, karena ini urusan dalam yang kadang mungkin diketahui dengan penelitian. Lain najis nang zahirnya kalau diteliti kelihatan, kalau orang bahadas kalau diteliti kita kata kaminan duit ini bahadas kah kada kah lah kada tahu. Nah, jadi makmum kada wajib mengembali itu, dan imam kada wajib mengumumkan bahwa si jin tadi bahadas besar atau bahadas kecil. Atau dengan si imam itu ada najasatun khafiyah, imam ini ada najis yang tersembunyi. Umpamanya si imam ini kenapa sembahyang memakai tapih yang dikamihi kekanakan, tapih nang bakas dibawa ke jamban nang diyakini najis, tapi sudah kering kan, tuntung sembahyang hanya si imam sadar, nah ini tapih nang aku bakas bakame ke ditiis tadi, tapi kada kelihatan barangnya, kamihnya kada kelihatannya sudah kering, ini najis nang tersembunyi ngarannya. Nah, jangan diumumkan juga, cukup seorang aja memiliki, makmum sudah sah sembahyangnya semuaan itu. Lain dengan najis nang zahir tadi lain. Kalau najis nang zahir walaupun makmum kada tahu diumumkan, walaupun umumnya kada tahu tetap diumumkan. Misalnya kita bis tapih, nah tapih kita habang umpamanya, tapih kita habang, lalu di tapih itu banyak ada darah, banyak darah, tonton sembahyang, nah kita berdarah banyak najis, nah walaupun makmum kada tahu itu wajib kita mau umumkan. Kenapa? Karena andaknya di luar pakaian. Nah, makmum pun wajib juga mengembali sembahyangnya. Fala tajibu alaihi i'adah, maka tidak wajib atasnya si imam itu, atas seseorang tadi mengembali sembahyangnya. Intizarul imam lidakhili, menunggu si imam bagi orang yang masuk. Yustahabbu fir ruku, disunatkan menunggui si imam dalam ruku, wa tasyahudil akhir, dan tasyahud akhir, bi syurutin sab'atin, dengan 7 syarat. Tasyahud akhir sudah imam atau imam sedang ruku, ada di luar orang gelabak-gelabak nak masuk ke langgar. Nah, hadangnya dahulu ruku nih, nah, supaya sawat dapat rakaat yang datang ini. Tasawuf akhir, ada orang datang, nah tunggu dahulu supaya sampat yang di belakang ini mengikut seorang. Nah itu sunat itu, tapi dengan 7 syarat. Yang pertama, ayya'taqidat dakhilu, bahwa mengitikadkan orang nang si masuk itu idrakar rak'ati bir ruku, memperdapati rakaat dengan ruku. Artinya kita yakin bahwa orang yang masuk ini orang yang sama mazhab lawan kita, orang yang beranggapan bahwa dapat ruku dapat rakaat. Nah, sebutin syarat. Yang kedua, an la ya'tadal bud'a bi taharrumihi, bahwa orang yang masuk ini orang yang kada terbiasa balalambat dalam takbiratul ihramnya. Amun sudah tak biasa orang ini ketujuh balalambat aja, datang balalambat aja ke langgar, itu harus dihadangi. Nah, kada sunat menunggu itu. Yang ketiga, ayyazunna, bahwa dia menyangka
ityanahu mendatangkannya seseorang yang masuk tadi bitaharrum dengan takbiratul ihram adalah wajhi syar'i atas jalan syar'i. Yang keempat an la yakhsha hurujal waqti bahwa dia tidak takut keluar waktu. Yang kelima an la yatulal intizar bahwa kada lama menunggunya itu pulang. Arti lama menunggu itu kayak apa? Bihaitsu law wuzzi'a ala jami'i af'alis shalah la zahara li hadzal intizar asarun mahsus fi kulli fi'lin ala hiyalihi. Dengan sekira-kira jikalau dibagi atas sekalian perbuatan-perbuatan sembahyang, niscaya nampak bagi ini menunggu bekas nang dirasa pada tiap-tiap perbuatan atas keadaannya. Fa'in zahar jikalau nampak kurihal intizar dimakruhkan menunggu. Jadi menunggu itu setumat sedikit saja kita. Menunggu orang nang masuk itu supaya sampai takbiratul ihram waktu kita ruku supaya dapat rakaat, tasahud akhir supaya sampatnya 4 berjamaah, menunggunya jangan lawas, melawas makruh. Menunggunya satu mat. Nah, satu matnya macam apa ngaran satu mat? Artinya kada terlalu berbeda lawan nang kada menunggu. Itu. Nang keenam alla yumayyiza bainad dakhilin bahwa tidak membedakan ia antara nang masuk. Kada membeda-bedakan. Fala yantaziru wahidan duna akhar, dia tidak menunggu yang satu bukan yang lain. Nang ketujuh ayyaku nanti dharuhu bahwa adalah menunggunya seseorang tadi liwajhillahi ta'ala, tujuannya karena Allah Ta'ala. Nang keenam i'anatus salah mengulangi sembahyang, tustahabbu disunatkan bi arba'ata asyara syartan 14 syarat. Kita disunatkan mengembalikan sembahyang, ma'asai. Pertama kaunuha fardan au naflan tusyra'u fihil jamaah. Nang pertama sembahyang itu sembahyang fardu atau sembahyang sunat nang disyariatkan padanya jamaah. Sembahyang zuhur sorangan di rumah. Begitu keluar pada rumah, ada orang di masjid sembahyang zuhur berjamaah. Nah, sunat 4 mengulangi. Sembahyang tarawih atau sembahyang witir bulan puasa atau sembahyang hari raya sorangan berdahulu di rumah. Turun 4 pulang berjamaah. Nah, sunat itu. Sunat mengulanginya. Pertama sembahyang fardu atau sembahyang nang disunatkan berjamaah. Nang kedua kaunuha muaddatan la maqdiyatan, keadaan tu sembahyang tunai. Kalau sembahyang qadaan kada sunat kita mau ulangi. Sembahyang nang tunai. Nang ketiga kaunul ula, keadaan sembahyang nang pertama sahihatan sah. Karena kalau sembahyang yang pertama kada sah, sembahyang kita nama ulang tuh tahun 4 juga kada sah. Itu menggiring aja. Nang keempat an la tazidal i'adah ala marratin, bahwa tidak lebih mengulang atas satu kali. Satu kali. Ini mulai zaman Rasulullah SAW sudah berlaku mengulang sembahyang ini. Ada di zaman Rasulullah sembahyang sidin berjamaah. Kenapa di belakang sana ada 2 laki-laki yang kada 4 berjamaah, duduk aja kada persembahyangan. Dipanggil oleh Nabi untuk sembahyang, Nabi itu kenapa Nabi kada sembahyang berjamaah? Jadinya sudah di rumah. Nah, ya Nabi ulangi lagi karena ini sembahyang berjamaah. Nah, disunatkan mengulangi itu. Nang kelima ayyan wiya bihal fardiyah, niatnya fardu juga. Usalli fardaz zuhri 4 raka'atin i'adatan ma'muman lillahi ta'ala. Sembahyang baru zuhur 4 rakaat mengulang mengikut imam karena Allah. Nang keenam ayya'taqida bihan nafliyah, bahwa dia ma'yatiqatkan dengan sembahyang mengulang itu sunat.
sunat. Yang ketujuh, antusalla kulluha jama'atan, bahwa disembahyangkan seluruhnya itu berjamaah. Kalau kita sembahyang mau ulang tapi ya, anggaran masbuk juga, nah kada usah mau ulang. Yang ke-8, antaqa fil waqti min rak'atun fa aksar, bahwa jatuh dalam waktu daripada itu sembahyang sekurang-kurangnya 1 rakaat. Yang ke-9, ayyan wiyal imamu al imamata, bahwa berniat si imam akan jadi imam. Mungkin kita nih misalnya sembahyang sudah hendak mau ulang sembahyang, suruh orang kita jadi imam. Nah kita niat imam juga. Yang ke-10, antu'ada ma'amayyara jawazal i'adah, bahwa dikembali itu sembahyang serta orang nang beranggapan boleh mengembali. Ini ada mazhab yang mengatakan bahwa sembahyang mengembali itu kadada. Mazhab Hanafi contohnya. Nah kita jangan umpat nih itu menpejang mengulangi sembahyang. Yang ke-11, ayyakuna fiha sawabul jamaah halal ihram biha, bahwa adalah pada sembahyang maulang itu pahala jamaahnya dapat ketika ihram dengannya, ketika takbiratul ihram. Artinya apa? Contohnya di bawah sini dipadahkannya orang fasik. Nah, kan mengikut orang fasik itu kada dapat pahala jamaah menurut Imam Ibnu Hajar tadi. Sembahyang kita mau ulang tapi imamnya orang fasik, ada usah, kita dapat juga pahala jamaah. Nah itu menurut Ibnu Hajar. Yang ke-12, an la takuna salatu syiddatil khawf, bahwa tidak ada sembahyang syiddatil khawf. Yang ke-13, an la takuna i'adatuha lil khuruj minal khilaf, bahwa tidak adalah mengulangnya itu untuk keluar daripada khilaf ulama. Yang terakhir, an la takuna salata janazah, bahwa tidak adalah itu yang diulang sembahyang janazah. Sama janazah kada disuruh mengulang, cukup sekali. Bahkan ada mengatakan makruh sembahyang jenazah itu diulang 2 kali. Amun jenazahnya ini sembahyangkan berulang-ulang itu sunat. Tapi kalau namanya membahayakannya itu aja orangnya, nah itu nang makruh. Disunatkan jenazah itu disembahyangkan berulang-ulang, kelompok sesudah kelompok itu sunat. Andak jenazah dilanggar, ini orang 20 datang sembahyangkan, orang 20 pulang datang sembahyangkan, orang selawi pulang datang sembahyang, itu sunat diminta. Lebih baik pada nang sekaligus. Asalkan nang berulang-ulang ini orangnya mencapai sekadar-kadarnya 40 atau 100 orang. Nang berulang-ulang nih. Namun nang berdua datang pulang berdua datang, itu baik nang 40 sekaligus nyembayangakan. Ini nang maksudnya datang orang 50, orang 100. Nah, itu nang sunat. Cuma nang menyembayangakan mestinya orangnya jangan nang itu-itu aja, makruh. Karena sembahyang jenazah kada disyariatkan diulang, maulang. Misalnya kita sembahyang kipayah, surangan, kada ada kawan, Allahu Akbar. Tontong kita sembahyang jenazah, datang rombongan ada nang berjamaah. 4 lah pulang kita, ada usah lagi karena sudah. Nah, sembahyang jenazah kada dianjurkan diulang. Nah, kemudian bab salatil musafir, selanjutnya bab sembahyang orang dalam perjalanan. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم رحمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا من ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.